Tema 3, Subtema 1, IPA, Sistem Pencernaan Hewan dan Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, selamat pagi. Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPA mengenai sistem pencernaan pada hewan dan pada manusia. Kali ini Ibu akan dibantu oleh teman kita yang bernama Susi. Halo Susi, apa kabar? Nah, untuk itu perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Susi. Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama saya Susi. Hari ini kita akan belajar bersama ya mengenai sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Mari kita belajar bersama. Sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Mamalia juga disebut hewan menyusui. Contohnya sapi, kambing, dan kerbau. Jenis gigi dan susunan alat pencernaan makanan mamalia berbeda sesuai jenis makanannya. Hewan herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan yang tidak memiliki gigi taring. Sedangkan hewan karnivor adalah hewan pemakan daging yang mempunyai gigi taring. Hewan herbivor ada yang digolongkan hewan pemamah biak karena mengunyah makanannya 2 kali. Yang pertama dikunyah terlebih dahulu di mulut lalu masuk ke dalam perut. Setelah halus dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah sampai lumat oleh gigi geraham. Barulah setelah itu makanan ditelan kembali dan dicerna. Ini adalah contoh hewan mamalia yaitu sapi. Saluran pencernaannya terdiri atas mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lambung pada sapi terdiri atas perut jala, perut masam, perut kitab, dan perut besar. Kesemuanya ini memiliki fungsi masing-masing untuk pencernaan makanan pada sapi. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan pada hewan mamalia, yaitu sapi. Semoga kalian memahaminya ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang baru, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita belajar bersama lagi. Teman-teman, mari kita perhatikan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan manusia terbagi menjadi 2, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus dengan menggunakan gigi. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Alat pencernaan pada manusia dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar-kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Ini adalah urutan dari alat pencernaan pada manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini adalah fungsi alat pencernaan pada manusia. Mulut menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Kerongkongan memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam.
Usus halus. Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Usus besar fungsinya melakukan penyerapan air dan pembentukan feses. Dan anus berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang sistem pencernaan pada hewan dan pada manusia yang dijelaskan oleh teman kita Susi. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahaminya ya. Dan pesan dari ibu adalah rajin-rajinlah belajar walaupun belajar dari rumah. Tetapi anggaplah kita sedang ada di sekolah. Lakukanlah tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Jangan lupa sering-sering membaca dan jangan sampai tidak berkirim tugas. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.